sunnah, Senin, Kamis, atau Ayyamul Bid. Bahkan kita juga bisa melakukan Qiyamul Lail misalnya. Kemudian juga kita juga di dalam rangka membersihkan jiwa kita bisa melakukan amal seperti bersedekah, zakat, infak, dan juga itu juga dapat mensucikan jiwa kita. Dan banyak aktivitas amal yang bisa kita lakukan di dalam rangka untuk membersihkan jiwa kita. Yang buah daripada proses pembersihan jiwa ini yaitu nanti akan menghasilkan apa yang disebut dengan kuwatul azam. Itu kekuatan azam, kekuatan tekad. Jadi kalau orang jiwanya bersih, motivasinya tuh kuat. Sehingga ketika ia mulai memasuki Ramadan itu sudah semangat. Masuk hari kedua tambah semangat. Masuk 10 hari yang kedua lebih semangat. Masuk 10 hari yang ketiga lebih semangat lagi. Itulah yang dilakukan oleh generasi para sahabat ketika itu. Tapi apa yang terjadi pada realitas umat saat ini, kita menyaksikan bahwa umat itu sedemikian semangatnya di awal-awal Ramadan, tetapi ketika sudah memasuki hari yang ke-7 saja, itu sudah mulai berkurang. Masuk 10 hari yang kedua, itu sudah mulai tambah berkurang lagi. Bahkan semangat itu sudah semakin pudar. Terlebih lagi ketika masuk 10 hari yang terakhir, kebanyakan manusia itu saat ini realitasnya kita menyaksikan mereka sudah disibukkan oleh urusan-urusan dunia, baik itu dengan pakaian baru, makanan yang enak, maupun program mudik dan lain sebagainya. Sehingga apa? Nuansa Ramadan itu semakin lama semakin pudar. Itu realitas yang terjadi. Dan kenapa itu terjadi? Tidak lain adalah karena memang kurang di dalam rangka untuk mempersiapkan aspek ruhiyahnya. Ya, aspek batiniah yaitu dengan membersihkan jiwa. Nah, hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau di masa para sahabat terdahulu, kalau di 10 hari yang terakhir itu yang namanya pasar itu sepi. Pusat perbelanjaan itu sepi. Tapi justru realitas kita saat ini adalah ketika sudah di 10 hari yang terakhir, yang ramai itu adalah justru pusat-pusat keramaian. Seperti mal, bandara, terminal, stasiun, dan lain sebagainya. Masjid kita saksikan itu menjadi sepi. Nah, kenapa ini terjadi? Karena tidak lain adalah karena proses di dalam rangka untuk membersihkan jiwa ini tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Ya karena biasa aja menghadapi bulan suci Ramadan. Nggak ada sebuah kegembiraan yang berarti. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama, makna daripada fariha itu yaitu al-isti'dad, dan isti'dad atau persiapan yang pertama adalah persiapan ruhiyah, dan persiapan ruhiyah itu adalah kita dengan melakukan tazkiyatun nafs. Buah daripada pembersihan jiwa itu adalah kuwatul azam, yaitu kekuatan azam, kekuatan tekad yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, itu sebagai manifest daripada sebuah kegembiraan itu adalah al-isti'dadul aqli. Yaitu kita mempersiapkan akal kita dengan tazwidul ilmi. Dengan kita membekali diri kita itu dengan ilmu. Ilmu apa? Yaitu ilmu yang berkaitan dengan bagaimana ya kan kita membuat perencanaan gitu kan. Kita membuat amal ya. Yang amal-amal itu sesuai dengan apa-apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Banyak di kalangan umat ini nggak ngerti bagaimana harus mengisi bulan Ramadan. Sehingga banyak sekali yang mereka justru melakukan banyak permainan-permainan. Baik itu game, menonton TV, kumpul-kumpul, jalan-jalan, ngabuburit, jalan-jalan subuh, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kurang ilmu. Tidak mengerti apa yang harus dilakukan pada bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Yang dipikirkan pada bulan Ramadan itu tidak lain hanya sebatas kepada menahan lapar dan dahaga saja. Dan juga menahan dari
sesuatu yang dapat membatalkan puasa, seperti hubungan suami istri dan lain sebagainya. Hanya itu saja. Di luar itu, mereka itu banyak yang lalai. Kenapa? Karena kurang ilmu. Nggak ada pembekalan pengetahuan yang dilakukan oleh umat ketika itu. Orang kalau nggak punya ilmu, ya nggak punya program, nggak punya perencanaan. Dan orang kalau tidak punya ilmu, ya nggak ngerti fadilah dan keutamaannya, cuma semangat di awal saja. Setelah di kesananya juga karena nggak ada ilmunya, ya biasa-biasa saja. Nah ini yang banyak terjadi di kalangan umat kita saat ini. Maka karenanya pembekalan pengetahuan itu dilakukan oleh generasi para sahabat ketika itu. Maka kenapa ketika di awal bulan, di penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah itu melakukan khutbah di hadapan para sahabat dan menjelaskan tentang fadilah keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Dalam khutbah tersebut Rasulullah sampai mengatakan, ya ayyuhan nas, qad adzallakum syahrun azimun, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawuan, wa fihi lailatun khair min alfi syahr ila akhirih. Ya, hadisnya cukup panjang di situ. Dalam khutbah disebut Rasulullah menjelaskan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Dan juga amalan-amalan apa yang harus dilakukan pada bulan Ramadan. Ya. Di situ dijelaskan tentang ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hadis tersebut juga dijelaskan tentang sebuah amal yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan. Amalan sunnah menjadi amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dan buat kita yang memberikan buka, orang berbuka puasa, itu juga akan diberikan pahala. Ganjarannya itu 3 disebutkan dalam hadis tersebut. Yang pertama, orang yang memberikan buka puasa itu akan diberikan ampunan maghfirah dari Allah. Yang kedua, yaitu akan dibebaskan dari siksa api neraka. Dan yang ketiga, akan diberikan pahala orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala daripada orang puasa tersebut. Bayangkan, orang memberikan buka itu pahalanya sangat luar biasa. Sampai para sahabat itu berkomentar, ya Rasulullah, enggak semua di antara kita itu memiliki makanan yang bisa kita berikan kepada orang yang berbuka puasa. Kata Rasulullah, pahala tersebut akan diberikan sekalipun yang kau berikan kepada orang yang berbuka itu, yaitu seteguk susu atau sebutir kurma atau seteguk air. Bayangkan. Allah memberikan pahalanya 3 ganjaran yang sekaligus. Bahkan dalam hadis tersebut pun dikatakan barang siapa yang memberikan orang berbuka puasa hingga ia kenyang, ya kan? Dia akan meminum air dari telagaku yang dia tidak akan pernah haus lagi sampai dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di yaumul mahsyar nanti akan diberikan minum dari telaga Allah. Ya kan? Kemudian juga dalam hadis tersebut dikatakan barang siapa yang meringankan budak, itu juga bisa bisa dinisbahkan kepada ingatkan tugas-tugasnya, jam kerjanya kita potong, gitu kan? Itu pahalanya 2, yaitu akan mendapatkan ampunan, dan yang kedua adalah akan dibebaskan dari siksa api neraka. Dan juga dalam hadis tersebut, perbanyaklah oleh kalian 4 hal, 2 hal yang kalian inginkan, 2 hal yang membuat Allah ridho, dan 2 hal yang kalian inginkan. Adapun 2 hal yang membuat Allah ridho, yaitu engkau bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan kemudian engkau memohon ampun kepadanya. Dan 2 hal yang kalian sangat inginkan, yaitu engkau meminta surganya Allah dan meminta dibebaskan dari siksa api neraka. Ini zikirnya. Itu kalimat yang sering juga kita dengar, itu asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Ini kalau kita punya ilmunya, banyak zikir-zikir yang bisa kita lakukan. Dan juga kenapa bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrun azimun mubarak, bulan yang teramat sangat agung. Keagungan dan keberkahan bulan Ramadan itu sangat terkait dengan bahwa karena di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat terbesar daripada seluruh itu. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Nah, kita ngelihat Al-Quran saat ini juga nggak bisa ngelihat kemukjizatannya, ya kan? Karena baca aja barangkali kita pun malas. Baca saja kadang-kadang masih terbata-bata.
Belum lagi kita nggak ngerti bahasa Arab. Yang sudah ngerti bahasa Arab juga banyak yang belum paham lagi. Karena banyak kalimat-kalimat terem-terem yang ada dalam bahasa Al-Quran yang nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa kita. Ya kan? Belum lagi kemudian yang berkaitan dengan ayat-ayat yang kita juga nggak ngerti. Seperti misalnya alif, lam, mim, nun, dan lain sebagainya. Apa maknanya? Gitu kan. Dulu waktu saya masih belajar di kampus Universitas Ibnu Saud, dosen pun mengatakan ya hanya Allah saja yang tahu. Terus kalau misalnya hanya Allah yang tahu, untuk apa diturunkan? Ya kan, diturunkan itu kepada kita untuk kita memahami. Nah, jadi ya harus paham apa itu nun yang dimaksud, apa itu alif lam mim, apa itu yasin dan lain sebagainya. Nah itu kita harus memahami itu semuanya. Kenapa? Karena itu mukjizat. Ya. Nah hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah, maka amalan yang paling utama pada bulan Ramadan itu adalah tilawatil Quran, tadabburul Quran, ya. Dan juga perenungan terhadap isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, sampai-sampai Rasulullah melakukan tadabburul Quran kan, bersama dengan Jibril alaihissalam. Jadi banyak orang bingung gitu kan. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Bayangkan di bulan Ramadan, kalau kita baca misalnya alif lam mim saja, ya, kata Rasulullah satu huruf itu 10 kebajikan. Dan alif itu satu huruf, ya kan? Lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Itu sudah 30 kebajikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bisa kita bayangkan pahala sangat besar sekali. Nah ini orang yang nggak paham, ya nggak ngerti, itu sudah diberikan pahala. Terlebih lagi kalau ia bisa memahami. Terlebih lagi kalau dia sampai kepada tingkatan perenungan yang teramat sangat mendalam tentang hakikat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga nampaklah akan kemujizatan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita sampai saat ini juga nggak ngelihat kemujizatannya barangkali, karena kita ngelihat Al-Quran ya bacaan doang gitu kan, ya cuma isinya kisah-kisah. Bahkan kita juga ngelihatnya kok kayaknya random, padahal nggak random, tertata rapi, sangat tersusun dengan sangat rapi gitu loh. Cuma kita nggak bisa ngelihat, gitu kan? Kenapa kita nggak bisa ngelihat? Karena kalbu kita bermasalah. Karena yang Al-Quran itu hanya akan bisa terbaca dengan kalbu yang bening. Ketika kalbu kita itu bening, memancarkan cahayanya, itu akan bisa kebaca apa yang dimaksud di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, maka hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah, di sini adalah pentingnya untuk kita mengembalikan seluruh kehidupan kita kepada Al-Quran. Jadi pengetahuan Al-Quran itu lautan ilmu yang teramat sangat dahsyat. Ya, kalau kita lihat bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, itu sangat tergantung kepada pencahayaan Allah yang ada di dalam kalbu kita. Ya, jadi kalau kalbu kita nggak bercahaya, nggak bisa. Paling kita cuma bisa baca doang, nggak bisa ngelihat kemujizatannya pun nggak bisa. Gitu. Maka di sana pentingnya untuk kebersihan jiwa tadi. Kebersihan kalbu, kebeningan kalbu itu sangat-sangat penting. Dan kalbu itu terdiri dari 7 lapis. Lapisan yang terluar itu, di lapisan yang pertama itu disebut dengan fuad. Dan lapisan yang ketujuh itu disebut dengan lub. Gitu kan. Maka kalau udah lapisan yang ketujuh itu ulul albab, itu sesuatu yang teramat sangat dahsyat gitu. Itu bisa membongkar khazanah Al-Quran itu sangat luar biasa. Dalam tingkatan yang di luar saja Al-Quran, yang kita lihat banyak tafsir-tafsir yang ada saat ini, itu kan dalam tataran kulitnya saja. Tataran kulitnya saja itu sudah pengetahuan yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau masuk tataran yang lebih dalam lagi? Bagaimana yang lebih dalam lagi? Bagaimana yang lebih dalam? Nggak kebayang gitu. Lautan pengetahuan yang sangat luar biasa yang namanya Al-Quran. Dan nggak akan pernah ada habisnya. Khazanah Al-Quran itu senantiasa dibuka dari generasi ke generasi. Jadi dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu terus terbuka terus khazanahnya, gitu kan.
Maka kenapa yang terbaik nanti yang di awal dan yang di akhir? Karena semakin terbuka khazanah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itulah pentingnya ilmu. Nah, jadi yang kedua itu sebagai bentuk kegembiraan kita terhadap hadirnya Ramadan itu adalah dengan kita mempersiapkan akal kita dengan pembekalan ilmu, dan buah daripada pembekalan ilmu itu adalah yaitu at-takhtid. Kita akan punya plan, perencanaan. Karena orang yang masuk ke bulan Ramadan kemudian dia tidak melakukan perencanaan, sama juga dia telah merencanakan sebuah kegagalan. Tapi kalau ada ilmu, dia akan punya rencana, akan punya plan apa-apa yang harus dilakukan dari pertama sampai di 10 hari, sampai di hari 10 hari yang terakhir. Ya. Tapi kalau nggak punya ilmu, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Yang terjadi adalah apa? Terbawa arus. Teman-teman pada belanja, teman-teman pada main, ngelihat sekelilingnya pada lalai, ikut lalai. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Nah, di sinilah pentingnya ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, yang harus kita persiapkan juga sebagai manifest daripada sebuah kegembiraan adalah isti'dadul jasadi. Kita juga harus mempersiapkan fisik kita. Karena Ramadan ini adalah sebuah amal yang dilakukan oleh fisik. Gitu kan. Cuma motivasinya tuh jiwa kita. Gitu. Maka harus dibersihkan jiwanya, fisik juga harus dipersiapkan. Ya kan? Itu apa? Dengan hifdzus shihah, juga kesehatan kita. Bagaimana menjaganya? Ya kita masuk bulan Ramadan itu ya ditambahlah dengan suplemen-suplemen. Ya kan? Baik itu madu, habbatus sauda, entah itu berbekam, ya kan? Sehingga kita betul-betul ketika masuk itu dalam bulan Ramadan itu adalah seprima-primanya tubuh kita. Jadi tubuh yang paling sehat itu ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga kalau tubuh kita sehat, kuat dan prima, maka qiyamul lail bisa kita lakukan, puasa akan bisa kita lakukan dengan beragam macam aktivitas amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Nah, kalau fisik kita prima, itu yang akan melahirkan, memunculkan apa yang disebut dengan quwwatut tanfis. Itu kekuatan di dalam mereka merealisasikan aplikasi, mengaplikasikannya. Nah, jadi ketika kita punya 3 kekuatan, yang dari quwwatul azam, itu adalah buah daripada pembersihan jiwa. Kemudian quwwatut takhtid, kekuatan perencanaan, itu adalah buah daripada pembekalan pengetahuan ilmu yang kita bangun. Dan yang ketiga yaitu quwwatut tanfis, buah daripada kita betul-betul mempersiapkan fisik kita dengan sebaik-baiknya, maka target capaian yang harus kita capai pada bulan Ramadan itu akan kita raih. Apa targetnya? Gitu. Jadi kalau orang melakukan sebuah amal itu harus punya goalnya. Nah, goalnya ini ada 2. Ada goal yang minimal, ada goal yang maksimal yang harus kita raih. Nah, setidaknya goal minimal itu apa yang harus kita raih? Jadi kalau kita nggak ngerti goal minimalnya saja, itu repot gitu kan. Nah, maka goal minimal itu apa? Itu al-ghufran, pengampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan semua amal-amal tadi, yaitu mempersiapkan pembersihan jiwa, kemudian pembekalan ilmu, kemudian juga kita menjaga kesehatan kita, insya Allah goalnya akan kita raih. Yang pertama itu yaitu al-ghufran, pengampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak mendapatkan ampunan, di situ menunjukkan bahwa kita telah gagal dengan Ramadan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, man adraka ramadhana fa kharaja wa lam yukfar lahu famata fadakhala nar fa'abadallahu qul amin faqultu amin. Telah datang kepadaku Jibril, dan Jibril berkata, kata Rasulullah, wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu daripadanya, sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah SWT, kemudian dia mati, maka Allah akan melemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Semoga Allah menjauhkan dari hal yang demikian. Katakan amin ya Muhammad, faqultu amin. Maka aku Muhammad mengatakan amin. Jadi dari hadis tersebut teramat sangat jelas bahwa ketika seseorang telah bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu daripadanya, sementara pada bulan Ramadan tersebut belum mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian ia mati. Entah matinya pada bulan Ramadan atau bulan Syawal atau bulan-bulan yang lain, sebelum bertemu dengan Ramadan yang akan datang, ia mati, maka Allah akan melemparkannya ke dalam api neraka. Disinilah yang harus kita raih. Bahwa segala amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu adalah ampunan Allah.
Dan ampunan Allah itu adalah merupakan sebuah gerbang dari segala bentuk karunia kenikmatan yang akan Allah anugerahkan kepada diri kita. Baik itu nanti nikmat iman yang semakin bertambah, nikmat ketakwaan, nikmatnya ilmu, nikmatnya keberkahan, itu akan Allah berikan. Itu gerbangnya itu adalah pengampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang harus kita raih. Nah, dari mana kita tahu ampunan Allah telah mengampuni kita? Indikator orang yang telah diampuni oleh Allah SWT adalah orang itu tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Baik itu dosa besar, dosa sedang, maupun dosa kecil. Jadi kalau kita masih melakukan perbuatan dosa, itu indikator bahwa kita belum mendapatkan ampunan. Bisa kita bayangkan, kalau misalnya setelah Ramadan tabiat kita, kebiasaan kita, keburukan kita masih begitu lagi, itu tanda bahwa kita belum mendapatkan ampunan Allah pada bulan Ramadan. Maka segeralah kita bertaubat kepada Allah, semoga kita tidak dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka jika kita wafat. Nah, hadirin ikhwatul iman ya, semoga yang dirahmati oleh Allah. Dan kemudian yang kedua, goal yang kedua itu adalah takwa. Nah, takwa itu punya tingkatan-tingkatan. Sampai tingkatan yang tertinggi itu adalah haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Itu takwa yang hak yang harus kita raih. Maka nilai ketakwaan seseorang itu dari Ramadan ke-1 dan Ramadan ke-2 dan Ramadan yang berikut yang selama ini kita sudah menjalaninya, itu harus bertambah nilainya sampai kepada tingkatan haqqa tuqatih. Sampai kita takwanya takwa yang hak, gitu ya. Nah, kalau kita sudah diampuni dan kita mendapatkan takwa, maka wajar haramallahu jasadahu ala niran. Maka Allah akan mengharamkan jasadnya itu dari siksaan api neraka. Nah, hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah. Masuk kepada poin yang berikutnya. Apa sih itu saum, gitu kan? Jadi banyak orang yang nggak paham tentang makna dan hakikat daripada puasa. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali sekedar lapar dan dahaga. Bayangkan, udah kita capek berpuasa, ya kan? Menahan lapar dan dahaga, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa daripada puasa kita. Kenapa demikian? Ya kan? Karena kita nggak ngerti makna dan hakikat daripada puasa itu apa. Nah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membagi 3 golongan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama itu adalah puasanya orang-orang awam. Puasa orang awam itu yang kayak gimana? Puasa orang awam itu orang yang puasanya itu hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Dan juga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kebanyakan orang begitu. Dan puasa orang awam ini sekali lagi adalah puasa yang tidak akan diterima oleh Allah SWT. Orang yang cuma capek dengan puasanya dan dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya. Itu puasa orang awam. Dan kita jangan sampai puasa kita itu sampai kepada tingkatan puasanya orang-orang yang awam. Kita harus masuk kepada tingkatan yang kedua, yaitu puasanya orang-orang yang khusus. Bagaimana puasa orang yang khusus? Selain dia menahan lapar dan dahaga dan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dia juga apa? Matanya itu puasa dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinganya puasa, menahan. Hidungnya, penciumannya juga puasa. Mulutnya juga itu puasa. Jangan sampai dia berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang tercela, berkata-kata yang menghina orang lain. Nah, ini juga bisa dapat merusak daripada ibadah puasa itu sendiri. Maka puasa orang yang khusus, dia akan betul-betul menjaga semua indera yang ada di dalam dirinya, yang ada pada tubuhnya itu, untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa ketika ada orang yang marah-marah, katakan aku sedang puasa. Jadi kita nggak boleh membalas
hinaan dengan hinaan, celaan juga dengan celaan. Nah, itu puasa orang-orang yang khusus. Juga menjaga tangannya. Karena tangan ini juga bisa menyakiti orang lain, apalagi dalam era digital saat ini. Ya kan, di media sosial itu orang dengan tangannya itu sudah bisa menjatuhkan dan menghina orang lain, bahkan memfitnah orang lain. Nah, tangan juga itu harus betul-betul dijaga. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dia juga harus bisa menjaga kakinya. Jangan sampai dia melangkahkan kakinya kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu puasa orang yang khusus. Nah, adapun puasa yang khusus, nah ini udah sampai kepada tingkatan puasanya orang-orang yang tertentu. Yang setiap kita sebenarnya harus terus berjuang untuk sampai kepada tingkatan puasanya, tingkat yang ketiga. Yaitu apa? Di mana aspek yang tidak nampak, aspek batiniah yang ada di dalam dirinya juga itu dijaga. Ikut berpuasa. Apa itu? Pertama adalah pikiran kita. Ya kan? Coba pikiran kita bagaimana? Jadi, jangankan ketika kita sedang bekerja, sedang bermain, sedang melakukan beragam macam aktivitas dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang sholat saja, pikiran kita tuh bergeraknya liar. Ya. Pikiran kita itu bergeraknya juga sangat liar. Demikian pula perasaan kita juga liar juga, bergerak kemana-mana, ya kan? Entah itu ada kebencian, ada kedengkian, ada dendam dan lain sebagainya. Nah, belum lagi kemudian keinginan kita. Nah, keinginan ini juga harus dijaga. Jadi puasa orang yang khusus itu sudah sampai mampu berpuasanya aspek batiniah yang ada di dalam dirinya. Yaitu apa? Tidak ada sesuatu pun yang tidak Allah kehendaki yang ada di dalam aspek batiniahnya. Baik itu dalam bentuk pikirannya, baik itu dalam bentuk perasaannya, baik itu dalam bentuk keinginan yang ada di dalam dirinya. Sampai apa? Sampai betul-betul kalbunya itu hanya terisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain kecuali hanyalah Allah. Sehingga apa? Senantiasa dalam keadaan zikir. Senantiasa dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini puasanya orang khusus. Nah, ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, kalau Allah Azza wa Jalla, kullul amal kafarah illa saum, wa saumu li wa ana ajazibih. Allah Azza wa Jalla berfirman, berarti ini hadis qudsi. Seluruh amal adalah kafarah, atau pengganti atau penutup baginya, kecuali puasa. Puasa adalah untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan akan betapa hebatnya puasa. Jadi puasa itu adalah merupakan amal seorang hamba yang sangat dahsyat. Bayangkan, semua amal-amal kita itu untuk kita sendiri. Ya kan? Jadi semua amal itu akan kembali kepada diri kita, kecuali puasa. Dan Allah mengatakan, as-saumu li, puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzibi. Alhamdulillah. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Dalam hadis yang lain dikatakan, kullul amal ibni Adam yudha'aful hasana asyru amthaliha illa sab'i adhaf. Qala Allahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzibih. Yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dikatakan bahwa semua amal anak Adam itu dilipat gandakan kebaikannya 10 kali hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa adalah untuk aku dan aku pula yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makan karena aku. Hadis riwayat Muslim. Coba bayangkan, ibadah puasa itu ibadah yang tiada tanding. Terlebih lagi kemudian apabila ini kita lakukan pada bulan Ramadan. Pernah ada salah seorang sahabat
yaitu Abu Umamah, yang dia minta amalan dari Rasul. Dan amalannya ternyata diperintahkan puasa. Ngelihat karena perintahnya, oh puasa. Puasa dianggap biasa-biasa aja, karena memang udah biasa puasa. Gitu kan. Maka Rasulullah menjelaskan di situ. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di situ an Abi Umamah qol qultu ya Rasulullah murni bi amalin qala alaika bisawm fa innahu la adlalah. Qultu ya Rasulullah murni bi amalin qala alaika bisawm fa innahu la adlalah. Dari Abu Umamah beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku suatu amalan. Rasulullah bersabda, untukmu puasa, karena sesungguhnya dia itu tidak ada bandingnya. Aku berkata lagi, ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku satu amalan. Dan Rasulullah mengulang kembali, untukmu puasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingnya. Hadis riwayat Nasa'i. Nah, ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Jadi apa sih itu puasa? Kenapa puasa itu adalah sebuah amalan yang sangat luar biasa? Bahkan dikatakan bahwa puasa itu adalah untukku, kata Allah. Dan aku yang akan membalasnya. Ini sangat-sangat luar biasa. Coba sahabat-sahabat perhatikan tentang amalan ibadah puasa. Jadi puasa ini boleh dibilang ibadah yang lain dari yang lain. Puasa ini ibadah yang teramat sangat unik. Jadi berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau dikatakan puasa itu sebagai sebuah bentuk amal, justru kita tidak melakukan apa-apa dengan puasa. Kita tidak berbuat apa-apa dengan puasa itu. Yang kita lakukan itu hanyalah menahan. Yang kita lakukan adalah kita berjaga, menahan, imsak gitu kan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat membatalkan dan juga dapat merusak puasa. Justru kita tidak melakukan apa-apa. Yang kita lakukan hanya sebatas menahan diri saja. Gitu kan. Dan puasa ini adalah merupakan sebuah ibadah yang gaib, yang hanya Allah dan dirinya yang tahu. Nggak ada yang tahu, nggak bisa membedakan antara orang yang puasa dan tidak puasa, karena tidak nampak, tidak terlihat. Nah ini jadi puasa itu boleh dibilang ibadah yang tanpa wujud, ya kan, nggak nampak di luar, yang tidak terlihat, gitu kan. Ini keunikan daripada puasa, gitu kan. Nah, coba perhatikan untuk sahabat-sahabat, apa sih itu puasa atau shaum? Shaum, ya kan, kalau kita lihat dari ayatnya misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi shaum atau siam ini berasal dari kalimat soma. Yasumu sauman, siaman. Soma itu artinya adalah diam. Soma juga itu artinya adalah menahan, imsakun. Jadi kalau kita lihat di dalam sebuah jumlah, dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab misalnya, kalau saya mengatakan somal ma, itu artinya air yang diam, air yang tenang. Atau somat rih, itu artinya adalah angin itu diam, tenang, gitu kan. Jadi puasa itu maknanya adalah diam. Artinya juga adalah menahan, gitu. Jadi orang yang puasa itu sebenarnya ngapain sih? Kan gitu. Jadi orang yang puasa itu sebenarnya adalah seseorang yang sedang menahan, seseorang yang sedang mendiamkan segala hal yang ada di dalam dirinya agar tidak ada pergerakan kecuali pergerakan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, saya memberikan contoh misalnya, sedang sholat saja, kita sedang sholat, Allahu Akbar. Mulut membaca suratul Fatihah, tapi pikiran kita itu kemana-mana, berkeliaran. Artinya apa? Pikiran kita tuh bergerak. Kemudian perasaan kita juga kadang-kadang bergejolak. Ya kan? Berarti perasaan kita juga itu kemana-mana, bergerak. Gitu. Nah, orang yang puasa itu adalah orang yang sedang menahan semua pergerakan itu. Dia sedang menahan pergerakan itu, mendiamkan semua hal yang ada di dalam dirinya, agar tidak ada yang bergerak. Kecuali nanti pergerakan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang puasa. Maka orang yang puasa itu sebenarnya adalah orang yang sedang mengenolkan dirinya. Seorang yang berpuasa itu adalah seseorang yang sedang menzerokan dirinya. Seseorang yang sedang berjuang memfanakan dirinya. Seseorang yang sedang berjuang untuk menghilangkan segala bentuk keegoan yang ada di dalam dirinya. Itu orang yang puasa. Maka kenapa puasa itu menjadi sesuatu yang sangat khusus? Maka kenapa puasa itu menjadi sesuatu yang Allah inginkan? As-saumu li, puasa itu adalah untukku. Seakan-akan Allah itu butuh dengan puasa kita. Kenapa? Karena seorang hamba itu sedang berjuang gitu. Sedang berjuang meniadakan segala bentuk keinginan-keinginan, kehendak-kehendak, pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang puasa. Ya, karena kita, pikiran kita, perasaan kita itu semuanya terus bergejolak. Terus bergerak kemana-mana, liar. Maka kalau mau dibilang kita itu musyrik, ya musyrik. Artinya musyrik itu bahwa semua hal yang ada dalam diri kita itu semuanya pecah. Ya kan? Kenapa sih misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dikatakan wa makana minal musyrikin dalam ayat Al-Quran, dan adalah Ibrahim termasuk bukan orang-orang yang musyrik. Kenapa? Karena semua hal yang ada dalam dirinya, ya kan, baik itu indrawinya, aspek-aspek zohirnya, kemudian pikirannya, perasaannya, kehendaknya, keinginannya, kalbunya, itu hanya tertuju kepada Allah yang satu. Kayak gitu. Sementara diri kita, itu semua hal yang ada dalam diri kita itu pecah. Ya kan? Mulut kita kemana, pikiran kita gimana. Mulut kita bilang memaafkan, di sini dendam. Gitu kan. Pecah semua hal yang ada di dalam diri kita. Nggak selaras. Ya kan? Antara aspek zohir kita dan aspek batiniah kita, itu tidak selaras. Arahnya itu nggak jelas. Nah, itu yang sebenarnya juga disebut dengan musyrik. Nah, kalau orang yang sudah sampai kepada tingkatan mampu memfanakan dirinya, ya kan, dia mampu menahan, menghilangkan segala bentuk hal-hal yang tidak Allah kehendaki yang ada dalam dirinya, dan semua hal tertuju hanya terfokus hanya kepada Allah SWT, semua keegoan yang ada dalam dirinya itu akan hilang. Dia tidak lagi berbicara tentang aku, tapi dia akan berbicara tentang kita. Maka kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sendiri disebut dengan umat? Karena dia berbicara tentang kita, bukan aku. Dan ketika seseorang berbicara tentang kita, yang ada adalah cinta dan kasih sayang. Nggak pernah ada kebencian terhadap sesama. Bahkan ketika dia dizalimi, dijahatin oleh orang lain, itu pun nggak pernah benci yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena orang tersebut adalah merupakan bagian yang ada dalam dirinya. Bahkan yang ada adalah dia kasihan dengan kejahatan orang tersebut, walaupun kejahatannya tertuju kepada dirinya. Kita lihat Rasulullah SAW ketika dia berdakwah ke penduduk Taif, gitu kan, sampai kemudian penduduk Taif itu menghinanya, mencelaknya, bahkan sampai kepada tingkatan melemparkan batu kepada Rasul yang ditemani oleh anaknya Zaid bin Harithah, itu sampai berdarah-darah beliau itu. Ya kan? Apakah kemudian Rasulullah ada benci terhadap penduduk Taif? Apakah Rasulullah kemudian benci terhadap penduduk Taif, dendam terhadap penduduk Taif? Sama sekali enggak. Bahkan ketika ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menemui Rasulullah SAW,
Dan kata Allah, apapun yang diminta oleh kekasihku, kabulkan saja. Maka kata malaikat itu, ya Rasulullah, aku telah mendapatkan izin, apapun yang kau minta. Dan seandainya engkau meminta bukit yang ada di Taif ini, ditimpakan ke penuh-penuh Taif, akan aku lakukan sekarang juga. Tapi kata Rasulullah, jangan. Coba bayangkan. Kenapa? Karena nggak ada kebencian. Itu orang yang telah mampu menzerokan dirinya, mengenolkan dirinya. Dan itu bisa kita lakukan lewat puasa. Bayangkan. Jadi puasa itu amalan sangat luar biasa. Tapi kalau kita nggak ngerti, ya udah cuma sekadar nggak makan, nggak minum dari mulai subuh sampai maghrib, udah itu kita senang-senang makan yang banyak selesai gitu kan. Ya nggak ngerti hakikatnya apa. Kalau orang paham puasa itu, oh aku harus menahan pikiranku. Jangan sampai ada pikiran yang kotor, pikiran yang jorok. Jangan sampai ada pikiran yang negatif. Jangan sampai ada prasangka buruk. Aku harus menahan perasaanku, emosiku. Jangan sampai ada amarah, ada dendam, ada kebencian yang ada di dalam diriku. Atau juga harus menjaga keinginan-keinginan. Jangan sampai ada keinginan yang tidak selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Sampai kolbunya pun hanya tertuju kepada Allah. Itu membutuhkan latihan. Karena setiap diri kita tuh punya ego kita masing-masing. Ya kan? Kita tuh punya ego. Ya kan? Kalau kita sebagai direktur, sebagai anggota dewan, pasti ada keegoan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita orang kaya, orang yang alim, orang yang soleh, itu pun kadang-kadang ada keegoan yang ada dalam diri kita. Maka kalau orang yang sudah sampai kepada tingkatan 0, 0, dan dia hanya berkata kita, orang menghinakan nggak ada masalah. Kalau kita kan dihina orang, oh, belum tahu siapa gua, kan gitu. Rasul tuh enggak. Padahal Rasulullah tahu bahwa dia tuh kekasih Allah. Dan dia nggak mengatakan, kamu nggak tahu ya, aku ini kekasih Allah, kok kamu begitu? Ya. Rasulullah nggak begitu. Bahkan Rasulullah dikasih fasilitas untuk membalas, ya kan? Dengan para malaikat yang sudah siap, Rasulullah membalasnya sama sekali enggak. Enggak ada dendam yang ada. Padahal Rasulullah disakiti. Ya kan? Dan saking cintanya Rasulullah kepada Allah SWT, sampai dia berdoa, ya Allah, kalau sekiranya engkau mengirimkan aku kepada penduduk yang lebih kejam daripada penduduk Taif, aku akan lakukan itu. Yang penting kau tidak marah kepada aku. Itu luar biasa. Orang yang sudah semua hal yang ada dalam dirinya itu yang tertuju hanyalah Allah. Yang dicari adalah Allah. Penghadapan wajahnya itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ikhwatul iman yang semua dirahmati oleh Allah, bahwa puasa yang kita lakukan. Kenapa puasa itu adalah untuk Allah? Kenapa puasa itu adalah amalan yang tidak ada bandingnya, kata Rasulullah. Karena seorang hamba yang sedang berpuasa adalah seseorang yang sedang menahan apa yang ada dalam dirinya. Seseorang yang kemudian sedang berjuang, gitu kan, untuk menghilangkan segala keegoan yang ada di dalam dirinya. Seseorang yang sedang mendiamkan semua hal yang ada di dalam dirinya agar tidak ada pergerakan kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang sedang memfanakan dirinya. Orang yang sedang meniadakan dirinya. Itu puasa. Maka kenapa puasa itu untuk Allah? Kenapa puasa itu untuk Allah? Coba perhatikan. Kita lihat semua hal yang ada di semesta ini, semua Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Kita lihat ada siang, ada malam. Kita mengatakan siang karena ada malam. Jadi siang itu akan terdefinisi dengan adanya malam. Malam terdefinisi dengan adanya siang. Dan itu saling mengikat, saling menjelaskan, saling mendefinisikan. Ya. Kalau nggak ada malam, siang nggak pernah terdefinisi. Ada jelek, ada cakep. Ya. Jelek itu terdefinisi karena ada cakep. Cakep terdefinisi karena ada jelek. Ya. Ada hitam, ada putih. Sesuatu dikatakan hitam karena ada yang putih. Ya. Jadi mendefinisikan. Ada terang, ada gelap. Sesuatu dikatakan gelap karena ada terang. Sesuatu dikatakan terang karena ada gelap. Itu mendefinisikan. Artinya, terang itu hanya akan terdefinisi ketika ada gelap. Paham ya? Bisa dipahami? Ya kan?
Nah, coba kita lihat. Allah itu punya sifat apa? Allah itu punya sifat wujud. Wujud itu artinya apa? Wujud itu artinya ada. Ya kan? Wujud itu artinya ada. Dan dia yang maha ada hanya akan terdefinisi oleh hamba-hamba Allah yang telah tiada. Yang sudah fana. Ya kan? Bisa dipahami? Jadi kita tuh nggak akan sampai kepada tingkatan ma'rifah kita kepada Allah, kecuali kalau kita sudah fana. Aku tuh nothing. Aku tuh tiada. Ya kan? Itu luar biasa. Ya kan? Jadi dia yang maha wujud itu akan mencari hamba yang telah tiada. Karena kewujudan dia itu akan terdefinisi dengan hamba yang sudah tiada. Yang sudah fana. Gitu kan. Maka kita lihat di dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman ayat 26, 27 atau 27, 28. Di situ dikatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu bukan cuma sekedar mengisahkan tentang hari kiamat, tapi juga mengisahkan tentang sebuah esensi yang teramat sangat penting. Yaitu apa? Kullu, setiap, man itu menunjukkan orang yang berakal. 'Alaiha, di atas muka bumi ini, fana. Dia sudah fana, tiada. Ya kan? Maka apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Artinya apa? Dalam ketiadaan diri kita, baru dia itu, Allah itu ada. Jadi dia akan terdefinisi. Maka kenapa puasa itu adalah untuk Allah? Ya kan? Karena Allah yang maha wujud itu membutuhkan definisi, membutuhkan dia akan terdefinisi dengan orang-orang yang telah tiada. Itu akan terdefinisi. Karena tujuan daripada semua penciptaan diri kita adalah Allah tuh pengen dikenal. Ya kan? Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ya kan? Kata Allah, kuntu kanzan mahfiyan ahbabtu an u'rafa fa khalaqal khalqa li u'raf. Aku adalah hazanah yang tersembunyi. Aku cinta untuk dikenal dan aku menciptakan makhluk untuk mengenalku. Jadi kita akan mengenal dia kalau kita fana. Kita akan menyaksikan kewujudannya Allah kalau kita sudah fana. Jadi kalau kita masih tepok dada, aku adalah ini, selamanya kita tidak akan pernah mengenal dia. Maka kenapa kita sholat juga tidak akan pernah khusyuk, ya kan? Tidak akan enggak sampai ke tingkatan ihsan. Kenapa? Ya karena kita masih ada keegoan. Nah, disitulah dilatih oleh puasa kita. Ya kan? Subhanallah. Coba sahabat-sahabat pikirkan, apa sih yang bisa kita persembahkan kepada Allah? Gitu ya. Kita bilang kepintaran kita, ilmu kita. Allah itu maha alim, nggak butuh ilmu. Wah, tentang jabatan kekuasaan kita, gitu kan? Entah itu kita sebagai anggota dewan ataupun kita sebagai pemimpin negara. Allah maha kuasa. Allah nggak butuh kekuasaan kita. Ya kan? Terus kita bilang, wah, aku ini adalah orang yang kaya raya. Aku bisa membangun masjid, membangun pesantren, memberikan anak yatim. Allah nggak butuh gina kita, kekayaan kita, karena dia sudah maha kaya. Coba apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah? Ya kan? Apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah? Saya membuat ilustrasi begini. Misalnya saya ceramah di tempat sahabat-sahabat sekalian. Ketika saya ngisi ceramah misalnya, saya datang kepada sahabat-sahabat sekalian dengan mobil yang sangat mewah, misalnya Lamborghini seharga 40 miliar. Misal, ya kan. Saya datang nih Ustadz ke masjid, bawa mobilnya mobil mewah, harganya 40 miliar. Terus sahabat mau ngumpulin uang, ya kan. Misalnya, hadiah Ramadan nih, gitu kan, buat Ustadz. Mau dikasih mobilnya mobil Honda Mobilio misalnya. Coba, ketika sahabat sekalian mengasih kepada saya Honda Mobilio, buat saya berarti atau tidak? Hah? Buat saya nggak berarti Honda Mobilio. Lawang saya udah punya mobil yang mewah, ngapain Honda Mobilio? Kecuali ketika saya ngajar itu pakai motor, kemudian sahabat ngasih Mobilio, itu buat saya, sangat berarti sekali. Betul? Ya Allah juga gitu. Allah tuh gina, nggak butuh apa-apa. Ya kan? Maka apa yang bisa kita persembahkan untuk Allah, Rabb kita,
ilahnya kita, gitu kan. Yang bisa kita persembahkan yang teramat sangat berharga untuk Allah adalah apa? Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Dia. Jadi apa yang nggak dimiliki oleh Allah, ya kan? Yang tidak dimiliki oleh Allah adalah kefanaan, ketiadaan, kedoifan, kefakiran, kelemahan. Dan itulah yang kita persembahkan lewat puasa kita. Kita mempersembahkan kefanaan diri kita, ketiadaan diri kita. Kita mempersembahkan kedaifan dan kelemahan, kefakiran sebagai hamba yang fakir di hadapan Allah SWT. Itulah yang amat sangat berharga. Nah, puasa itu, yang kita lakukan itu, kita sedang membentuk, sedang merajut, sedang menyusun gitu loh, akan kefanaan yang hendak kita persembahkan kepada Allah, akan kefakiran diri kita di hadapannya. Dan itulah yang teramat sangat berharga. Maka kenapa puasa itu untukku, kata Allah. Karena itulah yang paling berharga buat Allah. Allah tidak memiliki kefakiran. Allah tidak memiliki kefanaan. Dialah yang akan mengambilnya. Karena dengan kefanaan diri kita, dia itu ada. Dalam ketiadaan diri kita, dia itu ada. Puasa dilatih oleh Allah ya, lewat syariat puasa itu untuk sampai kepada tingkatan yang seperti itu. Nah, baru kalau kita paham ini, baru kenapa puasa itu tujuannya adalah takwa. Karena orang yang takwa itu sesungguhnya adalah orang yang telah terpenuhi seluruh dirinya dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi nggak ada yang sesuatu pun yang keluar, ya kan, baik itu lisan, ucapan, perbuatan, pendengaran, penglihatan, semuanya adalah apa-apa yang dikehendaki Allah. Itulah yang dalam hadis Arba'in yang ke-38. Dan ketika aku telah mencintai hambaku, kata Allah, maka akulah yang jadi penglihatan untuk ia melihat, pendengaran untuk ia mendengar, ya kan. Kemudian bahkan dalam hadis yang lain, tangannya untuk dia berbuat, kakinya untuk ia melangkah. Bahkan dalam hadis yang lain, mulutnya untuk itu adalah aku, kata Allah. Artinya apa? Orang yang telah terisi sepenuhnya oleh Allah SWT. Nggak ada kehendak, keinginan yang ada dalam dirinya, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Dan itu tujuan besar daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, cobalah banyak kita merenung gitu lah, agar apa-apa yang kita lakukan itu sangat berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah zat yang tidak membutuhkan apa-apa dari kita, ya kan? Justru kefakiran diri kita itulah yang akan teramat sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Yang benar itu dari Allah, ada khilaf salih dari kami pribadi. Baik, saya serahkan kepada pembawa acara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz, dimana ya Masya Allah sekali lah ya, isinya itu benar-benar apa ya, benar-benar bermakna gitu, benar-benar membuka pikiran kita gitu tentang apa sih sebenarnya puasa itu gitu kan, apa sih tujuannya. Selama ini mungkin kita hanya tahu puasa itu ya untuk Allah gitu kan, tapi makna sebenarnya dari puasa itu apa gitu. Alhamdulillah malam ini semakin dibukakan pikiran kita, semakin bertambah lagi pengetahuan dan juga insya Allah semakin bertambah iman kita pada Allah, agar lebih apa ya, lebih meningkatkan ibadah kita, terutama di untuk ibadah puasa ini dan di bulan Ramadan yang insya Allah akan kita rasakan beberapa hari kemudian. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi umur hingga berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Dipersilahkan, boleh dari kolom chatting atau bisa langsung open mic. Saya persilahkan.
Baik, sembari menunggu teman-teman untuk bertanya, saya ingin bertanya dulu pada Ustadz. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya, Jadi gini silakan. Ustadz. Eh, apa ya? Saya itu masih sering gitu kan, masih sering gimana ya untuk baca Quran, untuk bisa istiqomah belajar Quran itu masih berat gitu Ustadz. Itu apakah apakah itu saya yang mungkin terlalu banyak dosanya atau memang Qurannya yang nolak sama saya Ustadz? Gitu Ustadz. Saya mohon ininya Ustadz. Ya. Mohon doa. Baik. Jadi malas itu adalah dorongan daripada syahwat dan hawa nafsu. Yang harus diperkuat itu adalah pertaubatan kita kepada Allah. Gitu kan. Jadi taubat itu apa? Nah ini juga yang menjadi persoalan, gitu kan. Padahal kalau kita lihat dalam surat At-Tahrim ayat 8, 66 ayat 8, di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ya. Jadi yang diperintahkan itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi bukan orang yang berbuat dosa, bukan orang yang bermaksiat, gitu ya. Jadi orang beriman itu wajib untuk melakukan taubatan nasuha. Cuma kalau ditanya, terus amalannya gimana? Nah banyak yang nggak paham itu. Padahal itu hukumnya wajib. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya sebuah perintah itu menjadi sesuatu yang wajib. Nah, kenapa kita malas dalam hal menuntut ilmu? Karena kita kurang pertaubatannya kepada Allah. Jadi taubat itu kan berasal dari kalimat taba yatubu taubatan. Taba itu artinya orang kembali. Ya kan? Kalau saya tanya, Mas kembali gitu kan muncul pertanyaan, memang kembali dari mana? Berarti kita harus tahu posisi status kita. Posisi kita tuh ada di mana sebenarnya? Ya kan? Kembali dari mana kan gitu. Dan juga kemana kan gitu. Nah, dalam surat 49 ayat 11 dikatakan waman lam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang belum bertobat, merekalah orang-orang yang zalim. Jadi zalim itu artinya zolama itu artinya gelap. Jadi yang dimaksud dengan taubat itu dari mana? Itu dari kegelapan. Apa itu kegelapan? Segala sesuatu selain Allah yang kita jadikan orientasi hidup kita, penghadapan wajah kita itu adalah kegelapan. Ya kan? Dan mulai kita hanya kepada Allah. Nah, itulah taubat. Jadi dari kegelapan kepada cahaya. Dan cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu daripada tanda orang yang bertaubat itu adalah dia gemar menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu. Dan nggak ada sebuah ilmu yang paling tinggi kecuali Al-Quran. Al-Quran itu banyak, mulai dari bacaannya, tajwidnya, belum lagi maknanya, penafsirannya, belum lagi sampai kepada tingkatan hakikatnya itu harus dikaji. Nah maka kenapa kita malas? Karena pertaubatan yang lemah. Kita masih terikat oleh tarikan-tarikan keduniaan dan juga tarikan-tarikan syahwat dan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka agar tarikan syahwat dan hawa nafsu itu berkurang, kita perkuat pertaubatannya, bahwa hanya Allah yang kita tuju, Allah yang kita cari dalam hidup kita. Kita tuh pengen kenal sama Allah gitu kan. Nah itu yang harus kuat gitu. Ya saya sampai hari ini juga terus menuntut ilmu gitu kan. Nggak pernah berhenti gitu kan. Bahkan tiba-tiba datang saja pengetahuan gitu kan. Yang Allah berikan gitu kan. Dan itu berangkat dari pertaubatan. Dan saya katakan belum tentu seorang ustadz itu taubat. Belum tentu seorang yang mempelajari Al-Quran juga
bertaubat. Ya. Jadi orang taubat itu orang yang sudah mulai butuh Allah. Orang yang sudah menginginkan Allah, pengen kenal Allah, pengen dekat dengan Allah, pengen menjadi seorang hamba yang akrab dengan Allah. Dan dalam pengakraban kita kepada Allah itu lewat kitab suci, yaitu lewat Al-Quran. Maka perkuat pertaubatan kita kepada Allah. Gitu. Jadi bukan Al-Quran itu yang nolak, ya, tetapi syahwat dan hawa nafsu yang ada dalam diri kita yang masih kuat. Penghadapan wajah kita kepada keduniaan itu yang masih kuat. Maka palingkan wajah kita dari segala sesuatu selain Allah, mulai hanya ditujukan Allah. Yang kita cari Allah dalam itu hanyalah Allah. Maka kalau itu yang terjadi, nanti akan Allah mudahkan setiap langkah-langkah kita di dalam rangka menuju kepadanya. Demikian. Ya. Ada lagi yang lain? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Ini ada lagi Ustadz. Oh, ini ada yang angkat tangan. Darinya Hasbi. Silakan Hasbi. Baik, syukran Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, ingin menanyakan perihal puasa Ustadz. Gimana solusinya Ustadz kalau misalnya kita telah balik ya mukallaf gitu, sudah dibebani syariat untuk berpuasa Ramadan, tapi dengan sengaja tidak berpuasa ya karena melakukan dosa tersebut itu di masa lalu gitu Ustaz. Misalnya sudah balik tapi kita tidak berpuasa dengan sengaja, atau mungkin seorang perempuan yang ada utang puasa kan lupa jumlah utangnya berapa gitu, atau bahkan tidak mengganti gitu kan. Itu bagaimana solusi ininya Ustaz? Apakah ada ibadah khusus untuk kita mengganti atau mengkodonya Ustaz puasa Ramadan tersebut? Terima kasih Ustaz. Ya baik, terima kasih. Jadi orang yang sudah balik memang sudah ditaklifkan oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa. Adapun kemudian ketika dia tidak berpuasa dengan sengaja, maka itu masuk dalam kategori dosa yang sangat besar sekali. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di masa yang lalu, saat dimana kita dalam keadaan juhala, orang yang bodoh, yang jahil, yang jauh daripada nilai-nilai Islam. Kemudian kita bertaubat kepada Allah misalnya, ya, berada dalam majelis-majelis ilmu, ya kan? Berada dalam majelis-majelis bersama kalangan para ulama misalnya, sehingga kemudian kita sadar, kita bertaubat. Nah, sebenarnya ketika seseorang sudah bertaubat, ya kan, segala amal yang terdahulu, yang tertinggal itu yang nggak perlu dikodok, sebenarnya begitu, ya kan? Kecuali ketika kita sudah bertaubat, kemudian kita tinggalin lalai, gitu kan. Nah, itu maka wajib untuk mengkodoknya. Bagaimana kalau kita lupa pada bilangannya? Ya puasa aja yang sebanyak-banyaknya. Ya kan, niat mengkodok, puasanya melampaui. Misalnya kita puasa, kita lupa misalnya 6 apa 8 ya, ambil yang 8. Jadi ambil yang terbanyak. Lebih baik kita lebih daripada kurang. Nah, adapun puasa kita di masa yang lalu, misalnya sejak kita balik, kita lalai sampai baru sadar usianya misalnya udah 30, udah banyak sekali. Maka cukup untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Insya Allah nggak perlu kita untuk melakukan qada kembali, gitu kan. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau kita sudah Islam dari kecil, ya harus qada aja yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu memang ada dua versi, ada dua versi pendapat, gitu kan. Tapi kalau menurut saya orang yang bertaubat, bersungguh-sungguh bertaubat, ya Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya di masa yang lalu, termasuk dosa-dosa besarnya, seperti meninggalkan puasa. Maka dia tinggal memperbaikinya amal di puasa pada tahun yang dia sudah mendapatkan kesadaran itu. Gambarnya begitu. Baik, itu saja. Ya. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ini
pertanyaan dari Andi Hasibuan. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kita mengetahui bahwa puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ada tanda-tandanya Ustadz bahwa ibadah kita selama puasa diterima oleh Allah, baik itu ibadah sholat, tilawah, serta sholat sunnahnya? Baik. Baik. Jadi saya katakan bahwa capaian yang minimal yang harus diraih daripada ibadah puasa itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda indikator seseorang yang diterima amalnya adalah seseorang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari mana kita akan tahu bahwa kita telah mendapatkan pengampunan dari Allah, gitu kan? Ini akan betul kita rasakan, gitu kan? Yaitu apa? Kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi indikatornya itu. Jadi kalau kita masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu indikator kalau kita belum diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau misalnya begini, kebiasaan-kebiasaan buruk kita atau sifat-sifat tercela kita setelah Ramadan balik lagi, gitu. Kan kembali malas lagi, misalnya. Kemudian juga kita kembali lalai lagi, kemudian kita kembali gibah lagi, mata enggak kita jaga dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu tanda bahwa kita itu belum mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi kalau orang yang diterima amalnya, orang yang diampuni nantinya sama Allah. Nah, orang yang diampuni oleh Allah, indikatornya adalah dia tidak lagi melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dia tinggal ngukur diri aja. Kalau kita masih melakukan perbuatan dan dosa dan maksiat, udah tahu misalnya itu salah, kita lakukan, nah itu indikator bahwa kita belum diampuni. Ya kan? Kecuali kita nggak sengaja, ya kan? Atau misalnya khilaf, gitu kan? Itu lain. Tapi kalau kita udah tahu, tapi disengaja, kita sengaja, betul-betul sengaja, bahwa itu adalah nggak boleh, tapi kita lakukan. Nah itu menunjukkan bahwa kita itu belum mendapatkan ampunan atau amal kita itu belum diterima oleh Allah SWT. Jadi semua amal itu, baik itu puasanya, tilawah Qur'annya, qiyamul lailnya sia-sia. Kenapa? Karena nggak memberikan dampak apa-apa, perubahan yang ada di dalam dirinya. Kayak gitu. Nah, maka harus berubah, gitu kan. Nanti juga kita akan merasakan gini. Dulu kita pernah punya rasa dendam sama orang, tiba-tiba dendamnya hilang, gitu. Itu luar biasa. Atau kita biasanya kalau digini itu mudah marah, gitu kan. Tiba-tiba kita nggak marah, gitu kan. Oh, itu luar biasa. Nah, itu biasanya sifat-sifat itu tiba-tiba sifat tercela yang ada dalam diri kita itu hilang dan Allah ganti dengan sifat-sifat hasanah. Sifat-sifat yang baik. Ya. Biasanya sama orang tuh suka nggak peduli, tiba-tiba kok sama orang tuh ada kasih sayang, ada cinta, gitu kan. Karena salah satu tanda orang beriman juga dia akan cinta. Rasulullah sampai mengatakan, coba dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya kan? Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Coba kayak gimana coba? Sudah nggak kita praktekkan? Dan kita aja cinta kepada diri aja nggak paham, gitu kan, gimana kita cinta sama orang lain? Coba kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Itu kayak gimana? Dan Rasulullah mengatakan belum beriman, gitu lah. Orang yang dia belum cinta kepada saudara sebagaimana dia cinta terhadap dirinya sendiri. Nah, itu kan orang yang fana sebenarnya. Orang yang sudah hilang keegoan yang ada di dalam dirinya, gitu kan. Nah, itu yang harus menjadi barometer ukuran. Jadi sebenarnya akan bisa kita lihat. Jadi bisa kita lihatnya kapan? Di pasca Ramadan. Jadi kalau pasca Ramadan kemudian kebiasaan kita buruk kita muncul lagi, kita berbuat dosa lagi, kita berbuat maksiat lagi, kita ulangi lagi, itu tanda bahwa kita belum diterima amalnya oleh Allah dan kita belum mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Maka yang harus kita lakukan apa? Ya segera memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah SWT
wa ta'ala. Dan kita mohon agar dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, dan kita melakukan perbaikan demi perbaikan yang harus kita lakukan. Baik, itu adalah. Alhamdulillah telah dijawab oleh Ustadz. Ada lagi nih Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cerminan akhlak yang seharusnya ada pada tiap jiwa para pecinta Al-Quran? Lalu, bagaimana menjadi generasi muda yang istiqomah mengambil peran dalam kebermanfaatan? Jazakallah khairan Ustadz. Kan Rasulullah ditanya oleh para sahabat ya. Sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Rasulullah mengatakan, karena khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, bagaimana kita akan bisa berakhlak dengan akhlak Quran kalau kita nggak paham gitu. Maka kita harus memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi akhlak itu apa ya? Sebenarnya kan Allah sudah menanamkan semua yang potensi-potensi itu ke dalam diri kita. Bahwa setiap kita itu mengejawantahkan asma-asmanya Allah yang sangat agung itu. Nah, pengejawantah asmanya Allah itulah akhlak gitu lah. Dan itu semuanya sebenarnya sudah tersimpan di kata tertutup, nggak terbuka gitu kan. Ya akhirnya nggak muncul itu akhlak. Kan di dalam sebuah hadis, coba perhatikan hadisnya. Kata Rasulullah, innama bu'ithu illa liutammima makarimal akhlak. Nah, ini kadang-kadang kita salah dalam menerjemahkan atau menafsirkan hadis tersebut. Kita seringkali menerjemahkan innama hanyalah aku itu diutus, ya kan? Illa, nggak ada yang lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini aneh, gitu kan? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa itu menyempurnakan? Kok menyempurnakan akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia udah nggak boleh disempurnain lagi, ya kan? Jadi kalau kita terjemahkan itu sebenarnya innama itu hanyalah. Itu kan maknanya dua ya. At-taukid wal hasr, itu menegaskan dan membatasi. Jadi menegaskan dan membatasi bahwa Rasulullah itu diutus hanya untuk apa? Makarimal akhlak. Ila liutamima. Liutamima itu untuk menyempurnakan. Makarimal akhlak. Makarim itu adalah isim makan. Isim makan itu tempat keluarnya. Ya, makarim itu berasal dari kalimat karoma. Karoma itu artinya mulia. Berarti isim makan itu isim tempat namanya. Berarti apa? Tempat keluarnya kemuliaan akhlak. Itu apa? Kolbu. Jadi Rasulullah itu diutus untuk urusan kolbu, gitu loh. Tempat keluarnya akhlak yang mulia. Kapan itu kolbu akan mengeluarkan akhlak yang mulia? Kalau kolbu itu tidak terhijab. Jadi kalau kolbu itu masih terbungkus oleh dosa dan maksiat, kalau kolbu itu masih terbungkus oleh keduniaan, gitu kan, nggak akan keluar akhlaknya. Maka dia harus terbuka dulu, lepas dari ikatan dunia, dosa-dosanya hilang, gitu kan, sai'ahnya nggak ada, baru dia akan memunculkan akhlak yang mulia, gitu lah. Nah, kemudian bagaimana menjadi generasi muda yang istiqomah mengambil peran dalam kebermanfaatan? Setiap kita untuk menjadi istiqomah itu kan di dalam surat 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Jadi ketika kita mengatakan Rabb kami adalah Allah. Rabb kami adalah Allah, artinya apa? Bahwa yang merawatku itu adalah Allah. Yang memeliharaku itu adalah Allah. Yang menjagaku adalah Allah. Yang mengatur hidupku itu adalah Allah, gitu kan? Kemudian istiqomah dengan itu. Ya kan? Nah kan kadang-kadang dalam hidup kita itu suka berkeluh kesah. Orang yang berkeluh kesah, gitu kan, tidak ridho terhadap apa yang Allah hadirkan, ya kan, berupa takdir yang Allah tentukan dalam kehidupannya, itu sebenarnya dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena dia menentang Allah, gitu. Gitu. Dia nggak ridho. Aku yang ngatur, kata Allah.
Gitu kan? Nah, gitu. Jadi orang istiqomah itu ketika dia betul-betul mengokohkan bahwa Rabb kami adalah Allah. Jadi Rabb itu kan yang ngatur hidupku, yang memberikan rezeki hidupku, ya kan, yang merawat aku, itu Allah. Ya kan? Kalau kita nolak terhadap takdir, berarti kan nolak terhadap perawatannya Allah, nolak daripada pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Nah, jika kita sudah mengatakan Rabb kami Allah, insya Allah orang kalau sudah Allah tujuan hidupnya, Allah yang dicari, gitu kan, akan manfaat. Sehebat apapun amal yang nampaknya bermanfaat, tapi kalau bukan Allah yang dicari, nggak ada manfaatnya. Ya kan? Jadi misalnya saya berbuat amal gitu kan, tapi saya tujuannya lain, pengen terkenal, ya kan, pengen dapat uang banyak, misalnya, pengen kenal dengan pejabat-pejabat. Saya punya niatan itu, sehebat apapun amal saya, sesungguhnya nggak memberikan manfaat apa-apa buat teman. Tapi ketika amal itu betul-betul tulus lillah untuk Allah, gitu kan, sekecil apapun amal yang kita lakukan, itu pasti akan memberikan dampak kepada umat. Kenapa? Karena amal yang lillah itu betul-betul akan menyentuh hati, akan menyentuh kolbu seorang hamba, seperti itu. Jadi pahami. Ya insya Allah ketika kita sudah menetapkan Rabb kami adalah Allah dan kita istiqamah, kemanfaatannya akan luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Baik, ada lagi? Ada satu lagi Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Izin bertanya Ustadz, tadi Ustadz katakan bahwa para sahabat sudah menyiapkan Ramadan jauh hari, yaitu pasca Ramadan dan pra-Ramadan. Apakah persiapan di dua fase tersebut berbeda? Mohon tipsnya juga Ustadz agar semangat beribadah di bulan Ramadan tetap terjaga juga di bulan-bulan lainnya. Nah, jadi kalau pasca itu lebih setelah Ramadan itu lebih kepada berdoa agar aktivitas amal ibadah itu diterima oleh Allah, gitu loh. Jadi lebih kepada itu. Jadi mohon, karena kan kita harus senantiasa bermohon agar amal kita diterima oleh Allah, gitu kan. Kita jaga. Nah, adapun pra Ramadan itu kita sudah mulai berdoa, ya Allah pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Nah, ketika kita menginginkan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, itu kita mempersiapkan yang 3 hal yang saya sebutkan tadi. Mempersiapkan aspek ruhiyah kita, aspek ilmu kita, gitu kan, dan juga aspek jasadiah kita, gitu kan. Itu yang harus kita persiapkan. Nah, untuk mempersiapkan ruhiyah itu kan dengan kita banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang paling penting sebenarnya adalah hati yang senantiasa terkait dan terikat oleh Allah. Yang paling penting itu. Banyak orang mengamalkan sebuah amalan dengan kalimat ribuan kali, tapi pikiran dan hatinya kemana-mana. Lisan kita bisa saja diam, ya kan? Tapi pikiran kita, perasaan kita itu selalu menyebut Dia. Dan serasa Allah itu kayaknya dekat gitu loh. Itu sudah zikir itu. Bahkan zikirnya udah sangat dahsyat itu. Nah, itu yang juga harus dilakukan oleh kita. Dan nggak ada amalan yang paling utama kecuali yang harus kita lakukan awal yang utama itu adalah apa? Taubat. Karena taubat itu gerbang semua amal. Jadi taubat itu ya artinya seorang hamba yang sudah mulai membutuhkan Allah dan sudah mulai mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat dulu. Jadi kalau taubatnya nggak ada, ya amal kita sia-sia. Taubat itu kan Allah yang dituju, Allah yang dicari, Allah yang diharapkan, Allah yang diinginkan. Pengen menjadi hamba yang dekat dengan Dia, pengen mengenal Dia, gitu kan. Dan itu yang harus dilakukan oleh kita. Seperti itu. Baik, cukup ya. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas semua jawabannya yang benar-benar
luar biasa Ustadz, benar-benar nambah wawasan, insya Allah nambah iman kita gitu, bukan hanya untuk malam ini saja, tapi untuk kedepannya gitu bisa insya Allah jadi lebih baik lagi, diperbaiki lagi ibadahnya, dibanyakin lagi zikirnya gitu kan. Ya, insya Allah apa yang udah disampaikan bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab, karena sudah menunjukkan pukul 10 juga ya. Jadi kita akhiri saja kajian malam ini, dan untuk selanjutnya dimohonkan Ustadz untuk memimpin doa Ustadz. Baik, mari kita tutup dengan doa ya. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda ya fi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jabrijkal karima azim sultanik rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kemaksiatan yang pernah kami lakukan, kezaliman yang telah kami perbuat. Ampuni segala dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Ampuni segala dosa kami yang kami lakukan dengan terang-terangan maupun yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dosa yang ada pada diri kami, kecuali Engkau telah mengampuninya. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang ada di sini, ya Allah, hamba-Mu yang senantiasa bertaubat kepadamu. Hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas segala karunia dan nikmat-Mu, ya Allah. Hamba-Mu yang senantiasa bersabar terhadap segala ujian-ujian yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, sifat sabar. Anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, sifat syukur. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki di dalam rangka untuk menunaikan kebutuhan hidup kami, ya Allah. Di dalam rangka untuk menjalankan misi hidup kami, ya Allah. Di dalam rangka menegakkan kalimat-Mu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, jika ingin melihat kajian saya, silakan dibuka di YouTube Lukman Tanjung. Nah, dibuka saja, nanti ada beberapa poin-poin kajian. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa telepon langsung ya. Tadi bisa juga di chat 0813-8613-5334. Nah, nanti juga ininya pembawa acara juga tahu ya. Jadi Siap. bisa di ini kan ya, insya Allah. Baik, itu saja dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa tadi, maka telah selesai kajian kita pada malam ini. Terima kasih untuk Ustadz yang telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa berbagi ilmunya pada kita semua. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini, yang masih stay di sini. Dan juga kami mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan. Pada Allah kami minta ampun. Baiklah, untuk teman-teman jangan keluar dulu, akan ada ini ya, dokumentasi sebentar. Kita dokumentasi sebentar.
Iya. Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu kita tutup kajian malam hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dengan begini saya tutup kajian ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, terima kasih sama-sama. Saya live ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, ini seperti yang saya janjikan tadi, ada door prize untuk 2 orang pemenang. Alhamdulillah tadi ada 2 orang pemenang ya untuk penanya pertama di kajian ini. Selamat untuk Akhi Andi Hasibuan, dan juga satu lagi itu ada Sri Ratna Zuraida. Yang pertama ada Andi Hasibuan dan Sri Ratna Zuraida. Baik, ntar bakal dihubungi oleh panitia ataupun pengurus. Mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan apa yang didapat pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah dan dapat manfaat yang baik. Baiklah, kalau begitu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.